Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadila dari kelas TSMP dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan program kami, yaitu program menghitung gaji karyawan. Metode yang kami gunakan yaitu yang pertama itu array atau lari, yang kedua itu perulangan for, dan yang ketiga itu pemilihan switch case. Yang pertama di sini kami itu menggunakan include IOStream. Itu input itu sebagai input atau output stream untuk mengumpul data dalam bentuk huruf, angka atau simbol dan lain-lain. Dan di sini kami juga menggunakan include Konioha ini nih untuk fungsi get nantinya. Dan di sini kami juga menggunakan include string. Kami menggunakan include string itu agar program dapat membaca tipe data string. Lalu kita menggunakan using namespace std. Selanjutnya kita buat fungsi main ini. Lalu variabel pertama yang kita gunakan yaitu nama dengan tipe string dan kapasitas arraynya itu 10. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menggunakan variabel zoom. Variabel zoom ini nantinya digunakan untuk menampung jumlah karyawan yang akan kita hitung gajinya nanti. Lalu ada variabel goal, ini juga termasuk itu golongan ya, menggunakan ini kapasitas array 10. Kemudian ada J kerja itu yang berarti jam kerja. Lalu juga ada J lembur, ini juga sebagai jam lembur. Lalu variabel kapok ini gaji pokok ya. Lalu G lembur ini gaji lembur. Lalu tunjangan pengabdian ini. Lalu pajak ini gaji pokok. Lalu pajak lembur. Lalu total pajak. Lalu gaji bersih. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan perintah cout untuk menampilkan kalimat ini loh, masukkan jumlah karyawan. Lalu kita simpan di zoom. Oh iya, dan jangan lupa buat garis baru ini, yang nantinya fungsi ini nantinya user akan menampilkan jumlah karyawan yang akan dihitung melalui program ini dengan nantinya ini loh, kita juga menggunakan perulangan for. Nah, perulangan for ini nantinya akan berjalan berjalan dengan kondisi yang menyesuaikan jumlah karyawan nanti. Nah, perulangan for ini kita inisialisasi dengan i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan zoom atau jumlah, lalu i dilakukan increment. Lalu kita akan menampilkan ini loh, kalimat karyawan berdasarkan nilai variabel i. Lalu kemudian meminta user untuk memasukkan nama di sini. Lalu kita masukkan variabel array nama dengan indeks i. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan menampilkan kalimat untuk perintah masukkan golongan ini. Lalu kita change ke array golongan dengan indeks i, sama seperti ini. Lalu kita selanjutnya kita juga menggunakan cout, membuat perintah masukkan jumlah jam kerja. Lalu
kita change ke ini jam kerja juga dengan indeks I ya. Perkenalkan, nama saya Kundarti Gusdeningrum. Sini saya akan menjelaskan tentang program yang dibuat oleh kelompok kami. Di sini ada switch untuk melakukan pemilihan gaji berdasarkan rules sebelumnya. Di sini menggunakan switch ke variabel golongan. Ini. Selanjutnya kita membuat setiap case. Sini ada case 1 yang menginput gaji pokok 1.500.000 dengan tunjangan pengabdian 250.000. Selanjutnya ada case 2 dengan gaji pokok 1.900.000, tunjangan pengabdian 300.000. Case 3 gaji pokok 2.500.000 dengan tunjangan pengabdian 350.000. Di sini ada case 4 dengan gaji pokok 3 juta, tunjangan pengabdian 400.000. Selanjutnya ada default. Di sini jika user memasukkan angka yang salah, maka default akan melakukan output ke 0. Atau jika nantinya pengguna memasukkan golongan yang salah, maka output di tunjangan pengabdian dan gaji pokok akan mengeluarkan angka 0. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan program dari teman saya. Di sini kita menggunakan Cout, program menghitung gaji karyawan, N-line. Kelompok kami menggunakan perulangan for in integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan jumlah I plus plus. Cout karyawan ke I N-line. Cout nama mengacu pada nama data N-line. Cout gaji pokok mengacu pada kapok N-line. Cout gaji lembur mengacu pada G lembur N-line. Cout pajak gaji pokok pajak kapok mengacu pada pajak kapok N-line. Cout pajak lembur mengacu pada pajak lembur N-line. Cout total pajak mengacu pada data total pajak N-line. Cout tunjangan pengabdian mengacu pada data tun pengabdian N-line. Cout gaji diterima mengacu pada gaji bersih N-line. Dan Cout N-line kemudian get mengembalikan data ke input awal. Kemudian saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu compile and run hasil programnya. Di sini yaitu masukkan jumlah karyawan. Di sini saya akan mencoba memasukkan 2 karyawan. Karyawan yang pertama saya akan masukkan nama, misalkan dia namanya Putri. Kemudian masuk golongan. Dia memiliki golongan 3. Kemudian jumlah jam kerjanya 12. Dan karyawan kedua masukkan nama, misalkan dia namanya Dimas, golongan 2, masukkan jumlah jam kerja 14 jam. Kemudian di sini akan tertampil data, yaitu karyawan ke-1. Nah, dengan nama Putri, gaji pokoknya Rp2.500.000. Mengapa gaji pokoknya Rp2.500.000? Karena Putri yaitu termasuk golongan 3 dengan gaji lemburnya 0. Mengapa gaji lembur 0? Karena di sini dia hanya memiliki jumlah jam kerja 12 jam. Sedangkan dihitung lembur yaitu jika jumlah jam kerja lebih dari 12 jam. Nah, kemudian di sini pajak gaji pokoknya 125.000. Pajak gaji pokok ini dihitung dari 5% dikali gaji pokok, yaitu 5% dikali 2.500.000 sama dengan 125.000. Kemudian pajak lembur.
Pajak lembur ini dihitung sama dengan pajak gaji pokok, yaitu 5% dikali dengan gaji lembur. Dikarenakan gaji lemburnya 0, maka pajak lemburnya 0. Kemudian total pajaknya yaitu 125.000. Tunjangan pengabdian 350.000. Jadi gaji yang diterima yaitu 2.725.000. Didapat dari gaji pokok ditambah gaji lembur ditambah tunjangan pengabdian dikurangi total pajak. Kemudian yang kedua, karyawan kedua yaitu dengan nama Dimas. Gaji pokoknya 1.900.000 karena Dimas masuk golongan 2. Gaji lemburnya 40.000. 40.000 ini dihitung dari jumlah jam kerja. Jumlah jam kerjanya yaitu 14. Jadi masuk ke dalam kategori lembur karena lebih dari 12 jam. Lemburnya yaitu 14 dikurangi 12 jam, jadi 2 jam. Kemudian gaji lembur didapatkan dari jam lembur dikalikan 20.000 karena gaji lembur per jamnya yaitu 20.000. Maka 2 jam dikali 20.000 sama dengan 40.000. Kemudian pajak gaji pokoknya yaitu 5% dikalikan gaji pokok. 5% dikali 1.900.000 sama dengan 95.000. Kemudian pajak lemburnya yaitu 5% dikali gaji lembur. 5% dikali 40.000 sama dengan 2.000. Total pajaknya 95.000 ditambah 2.000 sama dengan 97.000. Jadi tunjangan pengabdian 300.000. Gaji yang diterima yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur ditambah tunjangan pengabdian dikurangi total pajak sama dengan Rp2.143.000. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai program menghitung gaji karyawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.